Halo Niners, apa kabar? Kok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum kopi, anjay. Terima kasih yang sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film The Unholy. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini dibintangi oleh Jeffrey Dean Morgan dan Cricket Brown. Bagi kalian yang baru pertama kali datang di channel ini, sangat disarankan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Dan inilah spoilernya. Awal film kita diperlihatkan seorang wanita terlihat dihukum dengan kondisi badan diikat dan diberikan topeng di wajahnya. Dia dibacakan kalimat doa penyegelan oleh seorang pastor tua dengan menggunakan sebuah boneka. Kemudian wanita itu pun dibakar. Maju di zaman sekarang, terlihat seorang pria parubaya, dia bernama Van. Dia seorang jurnalis. Dia kemudian ditelepon temannya bernama Max yang memerintahkannya untuk menelusuri kejadian aneh tentang penemuan-penemuan sapi yang termutilasi di daerah bernama Benfield. Sesampainya di sana, dekat dengan sebuah gereja, Van sempat bertemu dengan warga setempat yang menceritakan kejadian mutilasi misterius sapi miliknya. Tak lama datanglah seorang pastor bernama Hagan. Dia meminta warga tersebut untuk memindahkan sapi itu karena banyak sekali peletong-peletong yang berserakan di sana. Saat dalam perjalanannya balik, dia mendengar bisikan-bisikan gak jelas hingga mengarahkannya ke tempat sebuah pohon tandus di sana dan sebuah boneka jadul yang aneh. Entah berpikiran apa orang tua satu ini, lalu ia merusaknya dan pergi. Hingga cerita saat tidak memperoleh apa-apa di sana, Van pun balik. Kemudian dalam perjalanannya tiba-tiba seorang wadon muncul tiba-tiba berdiri di tengah jalan, sehingga Van dengan refleks membanting setirnya menabrak sebuah pohon. Van yang penasaran itu pun mengikuti wanita tersebut, dan ternyata wanita itu mendekati sebuah pohon tandus di sana dan terlihat sedang berbicara entah dengan siapa. Saat didekati, tiba-tiba wanita itu terjatuh pingsan, sehingga Van yang di sana pun langsung membawanya ke sebuah rumah yang tak jauh dari sana. Ternyata rumah tersebut adalah milik Pastor Hagan. Diketahui wanita tersebut bernama Alice, dan Alice ternyata adalah ponakan dari Pastor Hagan itu. Setelahnya diperiksa oleh seorang dokter dan juga seorang aktivis gereja bernama Natalie, ternyata Alice mengidap penyakit yaitu bisu dan tuli sejak kecil, di mana hal itu disanggah oleh Van karena dengan mata kepalanya dia melihat bahwa Alice berbicara. Natalie mendengar penjelasan Van itu pun tidak mempercayainya dan berkata, "Situ siapa? Baru kenal juga anjing." Pada akhirnya saat dirinya telah sampai ke motel dengan diantar oleh Natalie, dia tertarik dengan pengalaman yang dia alami barusan. Dan sebagai jurnalis, dia pun mulai mencari informasi lebih banyak tentang kejadian misterius itu. Keesokannya, saat ibadah berlangsung, Van yang masih penasaran selalu memperhatikan Alice hingga tiba-tiba muncul lagi bisikan-bisikan yang memanggil nama Alice. Dan saat Alice berjalan keluar, terlihat jemaat di sana juga mengikutinya. Mengarah ke pohon tandus itu, Alice sempat diberi penglihatan seorang wanita dengan jubah putih bersinar yang menyilaukan yang mengaku namanya adalah Maria. Sontak semua yang di sana pun terkejut. Bahkan dirinya mengaku mendapat pesan dari Maria agar mereka semua bisa datang lagi esok hari. She says her name is Mary. Para jemaat pun menyebut bahwa kejadian tersebut adalah sebuah mukjizat, hingga hal itu pun secara langsung tersebar ke seluruh channel berita di Amerika. Karena saya sendiri tidak pernah melihat berita itu. Kalau kalian gimana? Next. Dan berbondong-bondong datang ke gereja itu hanya untuk melihat mukjizat. Sebagai contoh, terlihat bocah yang berada di sebuah kursi roda pun dapat sembuh setelah Alice meminta izin pada pohon tandus dan tua itu. Then walk. Dari kejadian-kejadian itu, pohon tersebut kemudian dianggap sebagai pohon keramat dan suci. Namun di sini Pastor Hagan ragu untuk mengakuinya.
Di sisi lain, Van terlihat sedang mewawancarai Alice untuk bahan berita selanjutnya, karena secara tidak langsung berita-berita yang ia sampaikan saat ini sangat menguntungkan dirinya, apalagi dirinya adalah satu-satunya jurnalis yang diinginkan Alice. Singkat cerita, saat Pastor Hagan sedang berada di ruang penyimpanan dokumen-dokumen gereja, dia tak sengaja menemukan buku kuno yang terpendam di tembok ruangan itu. Saat buku itu dibuka, dia menemukan catatan mengenai perjanjian-perjanjian atau ritual dengan iblis. Kemudian terlihat juga Van yang sudah semakin akrab dengan Natalie, hingga mengobrolkan sebuah boneka yang pernah dia temukan di pohon tua itu. Natalie sempat menjelaskan bahwa menurut sejarah zaman dulu, boneka tersebut digunakan untuk mengurung roh jahat. Hingga obrolan dilanjut sampai di sekitar gereja, di mana saat ini Van merasa kejadian-kejadian yang terjadi mulai tidak masuk akal, dan menurutnya ada kaitannya dengan sejarah lampau di gereja tersebut. I need to speak to Hagen. Di tempat lain, Pastor Hagan sedang di gereja mendengar seorang wanita yang sedang melakukan pengakuan dosa, yang kemudian malah mengintimidasi Pastor Hagan dengan suara-suara yang semakin mengerikan. Dan kemudian tak lama Van yang sedang mencari Pastor Hagan datang sampai ke gereja, dan hingga ditemukanlah Pastor Hagan yang sudah tergantung di atas sana. Keesokannya, saat acara pemakaman Pastor Hagan berlangsung, Van langsung bertanya ke Natalie, "Katakan, di mana dokumen gereja itu disimpan sekarang?" Mendengar kata-kata yang menjijikan itu, Natalie kemudian mengarahkan ke sebuah ruangan. Lalu mereka berdua menemukan kebenaran di sebuah dokumen lama sejarah gereja yang sempat dibaca juga oleh Pastor Hagan sebelumnya. Dokumen itu berisi seorang penyihir bernama Mary Elnor yang bisa menyembuhkan segala penyakit tanpa terkecuali, persis sama seperti yang dilakukan Alice saat ini. Penyihir itu dihukum dan rohnya disegel di sebuah boneka, dan jika roh jahat ini bebas, maka roh itu akan mencari garis keturunannya, yang dimana tubuhnya akan menjadi wadah baru untuk rohnya itu. Tak lama sesuatu pun terjadi. Di atas mimbar gereja, Alice berkata bahwa Maria memberi pesan pada dirinya untuk melakukan misa di pohon itu. Orang-orang yang menganggap Alice adalah seorang yang diutus pun kemudian percaya. Saat Van yang masih mengulik-ngulik informasi mengenai Alice pun diserang dengan iblis itu. Untungnya seorang pastor muda membacakan doa. Seketika roh jahat itu pun hilang. Melihat itu, pastor muda bilang jika masyarakat berdoa kepada iblis, maka iblis itu akan semakin kuat. Kemudian Van, Pastor, dan Natalie mencoba menyegel kembali roh Mary yang bebas ke dalam sebuah boneka, bersamaan dengan acara misa yang telah ramai dan akan dimulai. Terlihat Alice kemudian diarahkan untuk membaca ikrar 3 kali, di mana ikrar yang terakhir jemaat yang mengikuti misa menyerahkan sepenuh jiwanya ke Maria. Kita tahu bahwa Mary mengaku-ngaku sebagai Maria. Tak lama setelahnya, Pastor Jill terlihat akan membuka acara misa itu. Berpindah ke Van, terlihat pastor itu malah dipersulit dengan menyalakan api, hingga kemudian patung salib itu pun terbakar dan jatuh tepat di atas pastor muda itu hingga tewas seketika. Setelahnya Van dan Natalie bergegas pergi dari sana. Mereka berencana membuat iman jemaat di sana ragu dengan Mary Elnor, dan dengan begitu para jemaat pun bisa terbebas dari tipu daya iblis Mary. Kemudian terlihat Alice yang sudah menyapa jemaat dan memulai untuk berikrar dengan diikuti jemaat. Mary of Banfield. Hampir saja terlambat. Kemudian Van dan Natalie datang untuk menyadarkan Alice. Alice! Mary is not who you think she is. Miracles are false. Semua yang di sana dibuat ragu dan bimbang. Alice yang sudah sadar yakin kalau bisikan-bisikannya selama ini ternyata berasal dari iblis yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Seketika salib-salib di pohon itu pun mulai terbakar. Sosok Mary Elnor pun menampakkan dirinya di sana. Di depan Pastor Jill, Mary membuka topengnya dan melenyapkan pastor itu menjadi partikel pasir. Setelahnya mereka menyerang Van, dan saat Mary ingin membunuhnya,
Alice menghadangnya, yang mana tiba-tiba Mary hancur ketika menyentuh tubuh Alice. Hancurnya Mary itu membuat Alice kembali seperti semula, yang tuli dan bisu. Akhir film diperlihatkan Alice, Van, dan Natalie yang mengunjungi makam Pastor Hagan. Tamat. Pesan lain yang mungkin keluar lagi dari ringkasan cerita ini, kiranya kita bisa beragama dengan akal sehat yang tidak mudah terhasut dengan hal-hal yang menyimpang dari iman yang kita percaya. Ingat satu hal, toleransi membuat kita hidup damai. Next.